بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik. Para asatidzah sekalian, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita tentang kitab yang fenomenal, Manzumah Muqaddimah Al-Jazari. Ya. Dan qadarullah malam hari ini karena ada uzur, nanti mungkin kita 15 menit lebih awal ya kita cukupkan. Jadi mungkin tidak ada tanya jawab lah ya. Nanti kalau ada tanya jawab nanti biasanya lama. Baik, kita langsung aja baca dari bait ke-73 sampai 93. Tadi siapa yang siap? Fadhol. Tirto Adiyatama. Ya, fadhol. Satirto. Dinyalakan mic-nya, Sat. Nah, fadhol. Suaranya belum jelas, Sat? Bisa diulang suaranya? Ah, ya. Oke. Silakan. Suaranya putus-putus, Sat. Di tempat Ana aja atau yang lain juga ini? Di tempat Ana putus-putus. Yang lain gimana? Terdengar nggak? Putus ya. Ah, iya terdengar. Nah, maafan Ustaz, diganti dulu saja. Iya, mungkin karena sinyalnya. Siapa yang mau menggantikan? Fadal. Ana aja ya, Syekh. Herdawan, Fadal. Silakan. Babu ma'rifatil waqfina, nam, Syekh. Nah, sahih. Nam. Baik. Qala Imamul Huffaz wa Hujjatul Qura Muhammad bin Ali bin Yusuf al-Ma'rufi Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Babu ma'rifatil waqfi wal ibtida'i. Wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Wal ibtida'i wahya tuqsamu idhan thalathatan tamun wa kafin wa hasan. Wahya lima tamma fa illam yujadi ta'alluqun aw kana ma'nun fabtadi. Fattamu fal kafi wa lafdhan famna'an la ru'usal ayi jawwiz fal hasan. Wa ghairu ma tamma qabihun wa lahu al-waqfu mudtarran wa yabda'a qablahu wa laysa fil qur'ani min waqfin yajib wa la haramun ghairu ma lahu sabab. Babul maqtu'i wal mawsuli. Wa'rif li maqtu'in wa mawsulin wata fil mushafil imami fima qad ata faqta' bi 'ashri kalimatin alla ma'mal ja'a wa la ilaha illa wa ta'budu yasina thani hudala yushrikna tushrik yadkhulan ta'lu ala alla yaqulu la aqula imma
birra'di wal maftuhasil wal maftuhasil wa alma nuhuqta'u mimma malak rumin nuhuqta'u mimma malak rumin nisa khulful munafiqina amman assasa fussilatin nisa fadhibhin haythuma wa allamil maftuha kasru innama al-an'ama wal maftuha yad'una ma'a wa khulful anfali wa nahlin waqa'a wa kulli ma sa'altumuhu wakhtulif raddu kadza qul bi'sama wal wasla sif khalaqtumuni washtaraw fi maqta'a uhi afadtu mushtahat yablu ma'a thani fa'alna waqa'at rumun kila tanzilu syu'ara wa ghayraha sila fa aynama kan nahlin sil wa mukhtalif fi syu'aral ahzabi wan nisa wusif wasil fa illam huda allan najma'a kaila nahzanu ta'saw ala Tahzanu. na'am tahzanu najma'a kaila tahzanu ta'saw ala hajjun 'alaika harajun wa qat'uhum amman yasha'u man tawalla yawmahum wa ma li hadha walladhina haula tahina fil imami sil wa wuhila wa wazzanuhum wakaluhum sili kadza minal waya wa la tafsili. Nah, barakallahu fiik. Baik. Ya, kita masuk ke bab berikutnya dalam pembelajaran Al-Qur'an ya. Jadi kalau sebelumnya kita diajarkan oleh Imam Al-Jazari tentang bab tajwid ya secara menyeluruh. Masya Allah. Ya, jadi bab tajwidnya sudah selesai sebenarnya. Walaupun hanya secara mujmal ya, secara umum aja. Nah, iya. Jadi di awal sudah diajarkan beberapa kaidah-kaidah tajwid dari A sampai Z lah ya, sampai Imam Al-Jazari. Sekarang kita masuk bab yang baru ya. Seperti yang disampaikan atau asar dari Imam Ali bin Abi Thalib ya, walaupun di situ tidak disebutkan sanadnya. Ya. Tapi ma'ruf ya, kita sudah kenal bahwasanya tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf sudah selesai, sekarang tinggal wa ma'rifatul wuquf. Nah, pelajaran tentang bagaimana kita berhenti dalam bacaan dan memulai dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Sedikit kami peringatkan pada bab-bab sebelumnya, ya ada beberapa pertanyaan dari peserta tentang masalah makhraj ya, yang di situ disambungkan dengan gambar ya, seperti yang dibawakan oleh Syekh Ahmad Suhaid itu di Tajwid Musawwar ya. Ya, ada posisi gambar-gambar makhraj ya. Ya, ada yang mengatakan, Ustadz kenapa ini makhrajnya huruf ini dengan ini kelihatannya sama gitu. Atau enggak sesuai dengan yang kita praktekkan gitu. Mau dipasin ke situ jadi beda dan seterusnya ya. Baik. Ya, jadi jawabannya yang pertama adalah bahwasanya
gambar-gambar pada kitab-kitab yang semisal dengan itu hanya gambar ya. Jadi bahkan kita sudah konfirmasi dengan beberapa masyayikh ya yang mengatakan bahwasanya gambar itu hanya untuk menjembatani seorang untuk menggambarkan, mengimajinasikan di mana letak makhraj itu. Jadi itu gambar itu tidak mutlak sebagai patokan makhraj itu keluar dari situ. Nah, karena dari sisi kedokteran pun itu gambar antara anatomi manusia satu dengan yang lainnya bisa berbeda. Ya, bisa berbeda. Sebagai contoh misalkan makhraj huruf hamzah ha itu ada di pangkal tenggorokan. Tetapi kalau kita lihat kalau misalkan di sebagian asatidz mengatakan di pita suara ya di bawah ini. Padahal kalau kita lihat dari gambar sisi biologi anatomi tubuh ternyata pita suara itu ada di balik jakun. Nah, kan nggak sinkron seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi gambar hanya sekedar hambar, dia tidak bisa menjadikan patokan. Ya. Maka patokan yang kita ambil adalah pada saat kita talaqi, ya, ketika sudah ditunjukkan makhrajnya di situ, di sekitar situ, maka tinggal kewajiban kita menyempurnakan sifat-sifatnya pada huruf tersebut. Nah, ini sebagai murojaah di bab sebelumnya. Baik. Kita sekarang masuk ke bab tentang bagaimana cara berhenti dan memulai bacaan Al-Quran. Ya, kami ingatkan bahwasanya seorang guru yang baik yaitu memberikan metode agar muridnya ini tidak menjauh ya dari pembelajaran apalagi Al-Quran. Ya. Biasanya kalau sampai bab ini ya sebagian guru terkesan menakut-nakuti muridnya. Ya. Karena apa? Karena di bab ini akan dikaitkan erat bahwasanya seolah-olah seorang yang bisa menguasai bab ini harus apa? Harus mahir bahasa Arab, ya enggak? Ya, harus mahir bahasa Arab. Nah, dia harus paham maknanya. Dia harus paham maknanya ketika membaca dan seterusnya. Sehingga orang yang belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali atau yang mungkin baru awal-awal dalam belajar bahasa Arab akan merasa goncang di sini ya, merasa goncang sehingga akhirnya dia nggak akan maju-maju. Dia akan selalu misalkan baca di ayat yang panjang. Dia akan selalu bertanya atau bimbang pada dirinya sendiri. Ini boleh nggak ya berhenti di sini? Boleh nggak ya memulai dari sini? Dan ini pertanyaan ini terus berulang seperti itu. Nah, baik. Maka sebagai seorang guru maka harus hikmah, harus bijak. Ya, bahwasanya kita jelaskan di bab ini ya. Pada saat waqaf dan ibtida itu, ya, setidaknya ada 3 patokan. Ya, ada 3 patokan. Nah, yang pertama, yaitu dari sisi bahasa. Betul dari sisi bahasa. Apakah seorang harus mahir dulu bahasa Arabnya, harus benar-benar dia paham benar apa yang diucapkan baru bisa mempelajari ini? Enggak juga seperti itu. Itu yang bisa bahasa Arab itu adalah keutamaan tersendiri ya, bagus, sangat bagus. Tapi kalau yang belum bisa gimana? Ya kan sekarang udah ada mushaf terjemah ya. Jadi ajarkan kepada murid-murid antum ketika seorang mau bertanya kapan dia berhenti, kapan dia mulai, coba jawab dulu sendiri dengan cara apa? Baca terjemahnya. Fahamkan dulu artinya sehingga dia tergambar, oh ayat ini bercerita tentang ini. Ya. Jadi dengan itu dia akan bergerak ya, bergerak ya, istilahnya berijtihad dengan segala kemampuannya. Jadi nggak mungkin lah saya memotong di sini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi alhamdulillah kemudian banyak kemudahan lah di sekitar kita. Ya, jadi sebelum bertanya kepada gurunya misalkan ya coba gali dulu, pahami dulu yang antum baca itu apa. Ayatnya bercerita tentang apa. Oke, kalau sudah paham baru nanti dia akan bisa menentukan dia mau berhenti di mana, dia stop di mana. Nah, atau memulai dari mana, itu kelihatan gitu ya. Jadi patokan bahasa ini bukan mutlak seorang harus mahir dalam bahasa Arab, enggak. Sudah ada, walaupun kita akan terus belajar ya, tetap dianjurkan belajar. Nah, di situ ada mushaf terjemah dan seterusnya banyak sekali. Bahkan di HP Android pun tinggal diinstal aja kan udah selesai. Misalkan kita kita harus mencari mushaf yang terjemah sulit kan, di HP kan sudah ada gitu ya. Jadi berikan kemudahan kepada murid-murid kita. Nah, jangan seolah-olah di bab ini menjadi fobia. Nah,
khawatir nanti takut dosa gitu, salah berhenti dan seterusnya. Ya, nggak ada yang dosa, nggak ada yang menjadi, nanti kan di belakang ini juga Imam Al-Jazari menyebutkan bahwasanya apa di bait ke-78 ya, wala haramun ghairu ma lahu sabab ya. Jadi nggak ada yang menjadikan dia itu otomatis jadi haram, berdosa dan seterusnya. Apalagi kalau dia nggak tahu. Nah ya. Baik, ini yang pertama, jadi dari sisi bahasa. Baik, bagaimana seorang memahami ayat yang tersebut dia baca, itu dia akan berpengaruh kapan dia boleh berhenti, ya, kapan dia mau memulai bacaannya. Nah, yang kedua, yaitu adalah dari talaki, ya. Ketika dia mungkin pengetahuan bahasa Arabnya minim atau mungkin belum bisa sama sekali, ya dia membaca di depan gurunya, maka gurunya akan menganjurkan, ya berhenti di sini boleh, mulainya dari sini. Udah selesai, itu aja ikutin, ya kan enak. Makanya kalau ada program-program talaki, apalagi 30 juz ya, udah itu manfaatkan, ya manfaatkan. Syukur nanti kalau si murid ini telaten, dia akan kasih tanda, ya. Di sini kalau banyak panjang itu di sini berhenti boleh. Itu memulai dari sini. Nah, itu bagus seperti itu, ya. Dan talaki ini pun kalau misalkan, aduh saya nggak punya guru yang bisa nyetor 30 juz gitu ya. Nah, kemudahan sudah ada di hadapan kita di zaman ini. Antum tinggal cari murotal ya, yang direkomendasikan oleh guru antum. Di situ banyak versi yang ambil yang nafasnya pendek, dari Qori yang nafasnya pendek. Ya, yang banyak berhentinya begitu. Ya. Kalau misalkan yang bagus, ya seperti Syekh Al-Husairi itu bagus ya, wakaf ibtidaiyahnya sangat bagus sekali. Tapi kalau misalkan cari yang nafasnya pendek sehingga banyak berhentinya, itu bisa dijadikan buat patokan. Udah. Ya, jadi nggak usah cari-cari alasan, saya nggak punya guru buat talaki 30 juz. Antum kan punya murotal 30 juz, tinggal itu aja. Ya, tinggal lihat di situ aja. Asal antum telaten aja di situ, lihat di tempat-tempat ayat panjang dia berhenti di mana, ibtidah dari mana, udah. Ya, seperti itu. Nah, talaki yang kedua, poin kedua buat penentuannya. Nah, yang ketiga barulah tanda baca ya. Sekarang tanda baca sudah ada, mushaf waqaf, mushaf ibtidah ada. Kalau misalkan ragu ya, kalau dengan mushaf yang standar sendiri itu masih kesulitan untuk berarti waqaf ibtidah, ternyata banyak ya mushaf yang tersedia seperti itu. Dan tanda baca ini di dalam mushaf berbeda-beda, kenapa ya? Karena para penerbit mushaf percetakan dia mengambil patokan wakaf ibtidahnya beda-beda, dari tafsir yang berbeda, dari ijtihad yang berbeda, dari pemahaman para ulama yang mereka pilih. Nah, wallahu a'lam. Baik ya. Jadi jangan jadikan bab ini adalah bab yang horor ya, jangan menakutkan buat murid-murid kita, apalagi buat pemula. Nah, sama aja kayak bab-bab sebelumnya ya. Semua bisa dipelajari, semua berjenjang, bertingkat, dan bisa kita lewati pelan-pelan ya sambil kita nikmati. Nah, baik. Ya, kita simpulkan di bab ini Imam Al-Jazari mengenalkan tentang kaidah macam-macam wakaf dan ibtidah. Ya. Nah, kita langsung rinci saja. Yang pertama ada wakaf, ada ibtidah. Ya. Ada berhenti dan ada melanjutkan. Berhenti ini berhenti yang bagaimana? Berhenti yang dia niatkan untuk membaca kembali atau sudah selesai bacaan. Ya. Kalau misalkan berhenti untuk meniatkan bacaan kembali kan ada wakaf, ada saktah. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kalau benar-benar kotor berarti dia sudah selesai bacaan Al-Qur'annya. Nah, di wakaf ada beberapa macam, ya kita langsung jabarkan saja. Yang pertama ada di situ ada wakaf ikhtibari dulu ya, ikhtibari. Ikhtibari ini wakaf yaitu dengan cara berhenti membaca ya dengan cara ambil nafas. Namun tujuannya untuk melatih ya, menguji seseorang murid ya. Guru sedang menguji muridnya, coba berhenti di sini gimana caranya? Berhenti di sini gimana caranya? Nah,
Walaupun di situ bukan tempat wakaf yang bagus, tapi untuk melatih kaidah-kaidah tajwid biasanya di situ. Nah, itu boleh ya. Itu dibolehkan. Nah, tentunya nanti ibtidanya dia harus mengambil dari tempat memulai yang di situ dirasa cukup ya, dirasa baik. Nah, tentunya wakaf ikhtibari ini dilakukan ketika talaki ya, ketika talaki aman berarti nanti ada gurunya membimbing, berarti aman. Nggak mungkin kita menguji diri sendiri. Nah, baik. Yang kedua yaitu wakaf indidhari. Wakaf indidhari yaitu berhenti ya, berhenti ambil nafas tapi dia untuk menjamak beberapa riwayat atau qiraat ya. Jadi dua riwayat digabungin dijamak atau beberapa qiraat digabungin dijamak ya, entah itu qiraat sab'ah atau qiraat asyarah ya. Itu namanya wakaf indidhari. Ya. Wakaf indidhari dia wakaf di tempat yang dia inginkan ya, dia mau wakaf di situ boleh ya. Maka di setiap riwayat yang dia baca, misalkan ada 10 khilaf di situ, berarti 10 kali perulangan baca, maka wakafnya harus di tempat yang sama. Nah, ini namanya wakaf indidhari. Ya, wakaf indidhari. Nah, jadi tidak harus di akhir ayat ya, tapi kalau misalkan dia model menjamaknya adalah jamak bil waqfi, ya maka wakafnya di tempat tersebut. Misalkan pertama kita bacanya Imam Nafi. Imam Nafi bacanya di tempat tersebut. Kemudian kita beralih ke bacanya Ibnu Katsir. Ya kita wakafnya di situ juga. Karena kita sedang menjamak beberapa qiraat. Ya, sampai ke khulaful asyir berhentinya di situ sama. Nah, adapun nanti ibtidanya, nah ibtidanya boleh berbeda ya. Kalau di awal tadi Imam Nafi ibtidanya dari Rasul ayat misalkan, wakafnya di tengah itu, nanti ibtidanya boleh hanya di tempat yang ada khilaf saja, yang ada perbedaan lafaz saja itu boleh ya. Walaupun itu belum atau masih ada belum selesai, masih belum apa istilahnya dari sisi lafaz dan maknanya belum sempurna, itu boleh ya. Jadi khusus untuk wakaf indidhari maka bisa dengan ibtidanya indidhari. Ibtidanya dalam rangka juga menjamak di tempat-tempat yang ada khilaf saja. Boleh seperti itu. Nah, ya, yang ketiga adalah wakaf iddirari. Iddirari ya, wakaf darurat ya. Ini mafhum lah ya. Ketika terpaksa, yang namanya juga terpaksa, maka wakaf dimanapun boleh. Habis nafas ya udah, gimana lagi? Atau bersin atau yang lain, batuk dan seterusnya ya. Atau lupa kalau pas lagi di depan lagi baca sendiri lupa ya. Darurat ya, nggak bisa disalahkan di situ. Maka yang seperti ini aja nggak dosa ya. Wakaf di tempat yang nggak beres bacaannya, maksudnya nggak jelas maknanya pun nggak masalah kalau darurat. Nah, tapi nanti konsekuensinya ibtidanya dia harus cari tempat yang bagus, gitu ya minimalnya. Baik. Kemudian wakaf ikhtiyari. Ya, wakaf ikhtiyari ini milih, kita dalam keadaan memilih. Jadi sengaja kita mau wakaf di sini, di sana atau di mana gitu kan pilih. Ya, di sini ada beberapa tingkatan kalau di wakaf ikhtiyari. Ya. Ada beberapa tingkatan. Yang pertama wakaf tam, ya, wakaf tam. Ya, tam sempurna. Jadi maksudnya apa? Wakaf tam ini ya sempurna lafadznya dan sempurna maknanya. Ya. Dari sisi tata bahasanya sudah, jumlahnya sudah sempurna, kalimatnya sudah sempurna, dan dia tidak ada keterkaitan dengan makna ayat atau kata setelahnya. Udah sempurna di situ. Ya, biasanya kapan dia di akhir ayat, di akhir surat, nah, itu pasti wakaf tam. Atau di akhir ayat, di akhir tema, itu juga wakaf tam. Ya, kebanyakannya kalau di tanda wakaf itu yang ada apa? Qaf sama lam itu ya. Kila itu. Nah, itu al-waqfi ula. Itu tanda itu biasanya itu wakaf tam biasanya. Tapi walaupun enggak semuanya. Nah, kemudian ya itu wakaf tam yang kedua. Dari wakaf ikhtiar yang kedua yaitu wakaf kafi. Ya, cukup ya, wakaf kaf ini cukup.
Lafadznya sudah sempurna, jumlahnya sudah jumlah mufidah, sudah jumlah makbulah. Tapi masih ada hubungan makna dengan yang setelahnya. Ya. Jadi masih ada makna yang setelahnya, ada hubungannya. Tapi kalimatnya sudah sempurna, lafadznya sudah sempurna. Ya. Biasanya kalau di tanda mushaf itu tanda wakofnya tanda jim gitu ya, jaiz. Ya itu. Atau tanda sil ula itu juga bisa. Sil ula itu juga itu bisa dimaknai juga wakof kaf. Nah, walaupun ada di tempat-tempat tertentu ya yang dia sudah kaf tapi tidak ada tanda wakofnya. Seperti apa misalkan? Kun fayakun. Ya. Antum berhenti di kun, udah sempurna. Ya sudah kaf di situ. Lafadznya sudah sempurna. Tapi masih ada hubungan berikut. Fayakun. Jadi nggak perlu diulang lagi. Kun fayakun nggak perlu diulang lagi. Ya. Langsung wakof di situ langsung dilanjutin fayakun boleh. Bismillah. Nah, kemudian yang ketiga wakof hasan, ya wakof hasan, ya baik ya wakof yang maknanya baik. Jadi ketika wakof di sini kata tersebut sudah kalimat tersebut sudah bisa difahami, ya sudah bisa difahami tapi belum sempurna baik dari sisi lafadz maupun maknanya, tapi sudah bisa difahami lah, gitu ya. Nah, ya, jadi kalau di sini berarti otomatis karena belum sempurna lafadznya, maka dia ibtidanya harus ngulang dari beberapa kata sebelumnya. 1, 2, 3 kata. Nah, kondisi di sinilah yang itu tadi bisa kita lihat dari, misalkan kita nggak bisa bahasa Arab, ya, lihat dulu maknanya, ya terjemahnya seperti apa. Nah, maka kita akan melatih untuk berpikir, oh iya. Atau pada saat kita talaki, maka guru akan mengarahkan. Atau ketika kita mendengarkan murotal, oh ini kalau berhenti di sini ternyata ngulangnya cukup dari sini, boleh. Gitu. Nggak usah terlalu jauh ke belakang, ternyata udah boleh. Seperti itu. Ya. Banyak indikasinya. Atau kalau yang sekarang udah punya wakof ibtidah, mushaf wakof ibtidah, udah bisa taklid di situ aja udah aman, udah selamat. Nah, begitu. Nah, ya. Kalau tandanya wakof hasan biasanya di mushaf itu yang lam alif ya la itu. Nah, itu bisa bermakna hasan, bisa bermakna qobih. Ya. Taunya hasan, taunya qobih gimana? Ya, tahu maknanya, baca terjemahannya. Kita akan tahu di situ qobih atau hasan itu kita akan tahu. Karena beda-beda ya, mushaf satu dengan yang lainnya beda. Nah, baik. Selanjutnya yaitu wakof yang masuk ke ikhtiari ada wakof qobih, ya, wakof jelek. Kalau dia berhenti, ya kalimatnya nggak bisa difahami, belum bisa difahami, masih rancu. Nah, kalau tadi hasan sudah bisa dipahami, kalau yang qobih belum bisa difahami. Nah, dan juga belum sempurna, belum ada masih ada hubungan dengan kata setelahnya. Ya. Ya. Ini wakof yang qobih. Ya. Jadi belum bisa difahami. Ya bisa karena dari susunan bahasa, tata bahasanya, apa namanya, ada fiilnya nggak ada fa'ilnya, ada mubtada nggak ada khobarnya, dan seterusnya, ada mudhaf nggak ada mudhaf ilaihnya, itu kan belum sempurna maknanya ya. Itu bisa masuk ke wakof qobih. Nah, kalau kita nggak tahu gimana? Ya nggak masalah, nggak berdosa kan gitu. Ya, makanya penting kita talaki sama guru ya. Penting kita memahami makna sebelum kita baca Al-Quran misalkan gitu ya. Atau pas di tempat-tempat tertentu kita ragu, ini ayat panjang banget, ini tempat wakufnya jauh banget, baca di situ, di tempat situ maknanya tentang apa. Nah, baru kita nanti insya Allah bisa terhindar dari wakuf yang qobih. Atau wakuf yang berikutnya yang akbahul wakfi, yang sangat jelek. Ya. Kalau wakuf yang ini, yang akbahul wakfi ini, itu dia wakuf yang, apa namanya, yang paling jelek ini, yang udah nggak jelas maknanya justru merancukan, bisa merubah makna lafadz-lafadz yang bisa terjatuh ke kufuran, ya, terjatuh dari masalah-masalah akidah. Nah ini, ya, ini yang kalau disengaja dia tahu, dia sengaja, nah ini baru dia haram, ya hukumnya, dia bisa berdosa. Kalau nggak tahu ya udah, berarti memang dia
jahil, dia nggak tahu, dimaklumi. Nah, seperti itu. Baik. Makanya di sebagian mushaf itu kalau ada lafaz Allah, lafaz kata ganti Allah dicetak merah. Ini salah satu faedahnya adalah apa? Kita perhatikan kalau udah ketemu lafaz Allah, bisa jadi situ ada sifat-sifat Allah, hak-hak Allah, ya, perintah Allah yang itu kalau wakaf di sembarangan nanti khawatir menjadikan wakaf ini akbahul wakfi, ya, merusak makna menjadi lafaz yang kekufuran. Waliyadzubillah. Nah, baik. Dan ini nggak akan terjadi kalau kita berhenti dengan metode yang itu tadi ya. Ketika nggak paham ya baca maknanya, atau tanya kepada guru, atau dengerin murotal, atau lihat ke mushaf yang ada wakaf ibtidaiyah. Ya, jadi banyak ya, banyak peluangnya selamat dari hal ini. Ya. Kecuali kalau kita memang belum belajar sama sekali, ya. Asal aja belajar gitu. Anak-anak biasa kan gitu kan, asal aja baca gitu. Nah, itu dimaklumi karena dia belum tahu ilmunya. 6. Ya. Kemudian tambahannya di situ ada wakaf berikutnya yaitu wakaf sunnah, ya. Wakaf sunnah atau wakaf Jibril yang dilakukan oleh ketika malaikat Jibril alaihissalam bertalaki kepada Rasulullah SAW. Ya. Ya, ini ringkas aja lah ya. Wakaf Jibril itu disimpulkan oleh para ulama ada 17 tempat ya. 10 tempatnya sepakat, 7 tempatnya ada khilaf, ya. 10 tempatnya disepakati, 7 tempatnya ada khilaf. Nah, insya Allah nanti akan kita kirimkan beberapa tempat yang masuk ke wakaf Jibril tersebut. Baik. Ya, wakaf Jibril ini ada yang bertepatan dengan tanda-tanda wakaf pada mushaf, ada yang nggak ada tanda wakafnya. Contohnya apa? Pada lafaz surat An-Nazi'at ya. Fahasyara fanada, itu Jibril alaihissalam membacanya dengan wakaf di fahasyar. Berhenti di situ, wakaf di situ. Fahasyar, wakaf fanada. Nah, itu wakaf sunnah, wakaf Jibril. Ya. Jadi kalau ada, kita tahu wakaf-wakaf Jibril ini, terutama yang 10 tempat tadi yang ada khilaf, ya kita amalin. Supaya apa? Supaya dapat tambahan ziyadah. Pahala sunnah. Kan mudah ya, mudah. Nah, kalau mudah ini kenapa nggak amalin? Fahasyar, fanada. Nah, kan mudah kan gitu. Gitu aja. Nah, baik. Ini masalah tentang wakaf wal ibtida. Ya. Jadi sekali lagi nggak ada istilah seorang salah dalam wakaf dalam ibtida, ya kemudian dia menjadi berdosa serta merta auto dosa ya, otomatis berdosa, nggak ada istilah seperti itu. Ya. Kecuali dia faham maknanya, ya. Dia faham maknanya, dia sengaja dan merubah kaidah tersebut sehingga terjatuhlah kepada lafaz-lafaz yang merancukan makna atau bahkan kekufuran. Nah, yang seperti ini baru berdosa. Nah, ya, wallahu a'lam. Baik. Jam berapa sekarang? Ya, masih ada waktu lah ya. Untuk bab berikutnya di masalah bab naqtu wal mausul ya. Nah, ini udah bab beda lagi nih ya. Ini udah bab yang seru lagi sebenarnya. Baik. Ya kita mungkin nggak bisa sampai selesai. Kita ke mukadimahnya dulu aja. Nah, jadi Al-Imam Ibnu Jazari udah selesai bab tajwidnya udah. Ya. Wakaf ibtida secara umum sudah. Tinggal prakteknya perlu bimbingan guru ya. Biar maksimal seperti itu. Kemudian sekarang kita masuk ke bab berikutnya yang berkaitan erat dengan ilmu baru, yaitu ilmu rosem. Ilmu rosem. Ya, ini Masya Allah ya, kalau kita udah mulai belajar, ya, dapat baru, ternyata memang luas sekali ilmu itu, Masya Allah. Nah, dan kita hampir-hampir belum pernah menjumpai daurah tentang rosem ya di Indonesia ya. Kalau di luar udah ada beberapa ya. Kalau di luar udah ada beberapa. Baru aja juga ada daurah tentang rosem. Alhamdulillah. Nah, yang perlu kita ketahui yang pertama kali adalah
Rosem itu ada berapa sih kan gitu ya. Jadi rosem ini ada macam-macam sebenarnya. Nah, jadi orang Arab mengenal ada kurang lebih ada 3 macam rosem. Ya, rosem yang pertama itu rosem kiasi, ya, rosem kiasi. Jadi rosem kiasi ini dia penulisan huruf ya dari dia dengar. Jadi dikira-kira oh dengarnya huruf ini berhentinya kayak gini. Nah, contohnya apa? Misalkan huruf kof gitu ya. Kof itu kan kalau ditulis kalau kita yang dengar kan ko, alif sama fa sukun kan gitu. Tapi karena kita nulis dengan rosem kiasi ya udah tulis satu huruf aja, kof udah itu kiasi. Atau yang sekarang mudahnya misalkan apa ya? Nama orang ajam, Suryo Dimejo, gitu. Orang Arab suruh nulis ini gimana? Suryo Dimejo, pakai rosem Usmani nggak bisa. Kaidahnya gimana nanti? Ya maka dengan kiasi aja, oh Suryo Dimejo, udah. Dia dengernya gitu ya, tulis sebisanya, yang penting dia bisa mengucapkan apa yang dia dengar sesuai dengan itu. Kayak gitu. Itu namanya rosem kiasi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada rosem arud, ya. Rosem arud. Nah, ini yang dipakai di manzumah itu. Yang dia punya bahar, yang dia punya wazan ya pada syairnya, bait-bait syairnya. Seperti di Kamil Rojas ya. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Walaupun di situ nanti ada kayak apa namanya perubahan wazannya juga banyak di situ ya. Nah, ini yang dipakai arud. Rosem arudi namanya. Rosem arudi. Makanya beda ya kalau misalkan kita lihat di Tufa, di Jazari, di manzumah yang lain ya, ada yang nggak seharusnya apa misalkan wahwa ditulis wahwa, nah gitu-gitu ya. Ya itu ada darurat syair ya supaya menyeimbangkan baharnya, wazannya. Nah, itu namanya rosem arudi. Baik. Adapun yang rosem Usmani inilah yang ditulis oleh para sahabat yaitu di generasinya atau di zaman khalifahnya Utsman bin Affan ya bersama tim penulis mushaf. Siapa aja? Abdullah bin Amr bin As ya. Kemudian Abdullah bin Zubair. Kemudian Abdurrahman bin Haris bin Hisham dan juga yang pemimpinnya ya, ketuanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini orang Ansor, ya, sahabat dari kalangan Ansor. Yang 3 yang lain, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Haris itu dari Muhajirin. Nah, radhiyallahu anhum. Ini para penulis mushaf. Dan uniknya Masya Allah ya, dikatakan Utsmani ya sebagai nisbah dari Utsman bin Affan, ternyata bisa juga diartikan 2 Utsman. Ya. 2 Utsman kalau sekarang ya. Para ulama apa namanya ya Allah alam ya. Ini karena yang kita dapati sekarang bahwasanya Rosem Utsmani itu sekarang mushaf yang kita dapatkan ditulis oleh seorang yang bernama siapa? Dr. Usman Toha. Ya, jadi bertemu 2 Utsman ini. Rosem kaidahnya oleh Khalifah Utsman bin Affan yang nulis mushaf ya mulai mushaf di ini yang di apa? Di Madinah ini kan dia pakai tulisan tangan, pakai kaligrafi, pakai khotnya. Di lembar kertas besar itu ditulis pakai tangan. Itu oleh siapa? Dr. Usman Toha. Nah, itu yang mushafnya Madinah tapi ya, bukan mushafnya Indonesia. Mushafnya Indonesia beda lagi nanti. Nah, baik, itu dari macam rosemnya, ya, macam rosem. Baik. Nah, sekarang ilmu rosem itu ya sebenarnya dia punya pokok bahasan yang penting. Ada 6 kaidah kurang lebih ya. Kalau kita simpulkan itu ada 6 kaidah pokok bahasan pada rosem Utsmani. Nah, apa aja ya 6 kaidah itu? Yang pertama adalah kaidah membuang huruf ya. Kaidah membuang huruf atau menghapus huruf. Ini masuk di dalam kaidah rosem Utsmani. Makanya nanti akan kita dapatkan ada beberapa huruf yang harusnya ditulis 2 nun, ditulis 1 nun dan seterusnya. Ada huruf ya-nya nggak ditulis huruf ya-nya. Seperti itu. Nah, yang kedua kaidah penambahan huruf ya.
Jadi ada ditambahkan huruf tertentu. Ini juga masuk ke kaidah pokok dalam pembahasan Rasam Utsmani. Kemudian yang ketiga, penulisan hamzah. Nah, ini juga masuk ya. Makanya di sini kalau bab qiraat, bab hamzah ini paling jelimet ya, karena di situ erat sekali hubungannya dengan masalah rasam di sini. Penulisan hamzah. Nah, keempat yaitu penggantian huruf atau ibdal. Huruf ini diganti dengan huruf itu. Huruf itu diganti dengan huruf ini. Ya, karena dulu rasam kan nggak ada titiknya ya, nggak ada titiknya, nggak ada tanda bacanya atau dobetnya. Nah, dan yang kelima yaitu pada kaidah pokok pembahasan Rasam Utsmani yaitu masalah wasal dan fasal. Nah, ini yang akan kita bahas di bab berikutnya adalah ini, yaitu kapan tulisan Rasam ini disambung dan kapan itu diputus. Nah, ini berarti kita baru belajar yang poin kelimanya doang ya, kalau yang di kaidah pokok bahasan Rasam Utsmani. Yang berikutnya ini bab berikutnya. Nah, yang keenam yaitu kalimat pembahasan di pokok Rasam Utsmani ini, yaitu kalimat yang ditulis ini dia ihtimalan ya, dia memiliki berbagai cara atau bisa mengakomodir bacaan qiraat dari Al-Quran yang turun dalam keadaan 7 huruf itu. Nah, dari seluruh qiraat. Nah, ini pembahasannya di situ. Jadi ada 6 pembahasan pokok dalam Rasam Utsmani, sementara bab yang akan kita bahas ya, bab maqtu dan mausul ini hanya kurang lebihnya hanya akan melihat dari kapan rasam ini ditulis wasal, disambung, atau maqtu, atau ditulis dengan cara diputus. Ya. Sebagian kecil saja, Masya Allah. Ini PR-nya masih banyak kita. Nah, nanti kalau ada daurah rasam, kabar-kabari ya, biar yang lain bisa dapat ilmunya. Nah, baik. Ini dari kaidah pokok ilmu rasamnya. Nah, terus ya perlu kita ketahui bahwasanya yang akan kita bahas itu kan yang kaidah ini yang tertulis dalam mushaf ya, mushaf yang mana gitu ya. Ya mushaf dikenal mushaf imam ya. Mushaf Madai al-Khos yang dipegang oleh mushaf induknya yang ditulis oleh Utsman bin Affan ini kan dikopi, disalin, dikirim bersajarkannya. Ada yang di Syam, di Mekah, ada yang di Madinah dan seterusnya. Ada riwayat yang lain yang katanya dikirim ke Yaman, tapi qadarullah nggak sampai ke sana karena suatu hal. Nah, ini ada beberapa khilaf dari kalangan para ulama. Nah, tapi yang masyhur yaitu yang di Basrah, Kufah, Syam, Mekah, Madinah, dan yang disimpan oleh imam atau yang disimpan oleh sahabat Utsman bin Affan. Ini yang disebut mushaf induk. Nah, jadi itulah yang akan kita belajar yang ada di situ ya. Dan para sahabat jumhur ulama berpendapat bahwasanya kaidah Rasam Utsmani ini adalah tauqifi ya. Ini jumhur, walaupun di situ ada perbedaan yang lain ya. Karena ketika nulisnya bagaimana itu tadi disambung apa namanya dipisah ya. Ada huruf ini atau enggak kan seperti itu. Itu dulu zaman awal-awal Al-Quran turun, ya ditulis oleh para sahabat, di ACC dulu sama Rasulullah. Jadi Rasulullah ini ummi tapi nggak jahil dalam Al-Quran. Dia ummi, nggak bisa, Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa baca tulis, tapi kalau Al-Quran nggak jahil. Paham betul. Nah, ini jangan salah di situ ya. Baik. Nah, ada lagi yang penting yaitu bahwasanya semua ilmu dalam Islam ya punya kekhususan. Semua ilmu dalam Islam itu punya ciri khas, yaitu apa? Masalah sanad, masalah perawi. Ya, nah ini indahnya. Jadi nggak bisa hanya katanya-katanya aja kalau kita bicara agama, ilmu agama. Ilmu rasam, ilmu masih masuk dalam bagian ilmu agama kita. Maka di situ ada sanadnya, ya. Yang terkenal ya, maksudnya yang mata rantai yang ilmu ini itu yang generasi-generasi awal itu yaitu siapa? Abdurrahman bin Hurmus ya. Tabi'in kalau anak nggak khilaf ya. Itu masuk wafatnya tahun 119 Hijriah. Abdurrahman bin Hurmus. Nah, jadi kalau orang yang belajar ilmu rasam, ya muaranya sampai ke beliau, begitu. Rahimahullah taala.
Atau imam kiroat yang terkenal itu yang menjadi imam rosem juga ada. Ya, udah imam kiroat dan dia juga imam rosem juga. Seperti Imam Nafi, Imam Hamzah dan Ibnu Amir. Nah, 3 imam ini beliau ini termasuk apa namanya? Rantai sanad ilmu rosem yang paling atas, ya gitu. Begitu. Imam Nafi di Madinah, Imam Hamzah di Kufah, Ibnu Amir, ya. Itu termasuk kalau kita belajar kitab-kitab rosem itu sanadnya sampai ke beliau. Nah, begitu. Dan ini terus berjalan sampai pada ulama setelahnya, ya. Siapa contohnya? Abu Amr Ad-Dani, ya. Wafat sekitar 400-an Hijriah. Abu Amr Ad-Dani dan muridnya Sulaiman bin Najah Abu Dawud, ya. Kalau Abu Amr Ad-Dani sekitar 444 Hijriah wafatnya, kalau Abu Dawud sekitar 496 Hijriah wafatnya. 2 orang ini, ya, Abu Amr Ad-Dani dan Sulaiman bin Najah Abu Dawud, ya. Kalau Abu Amr Ad-Dani ma'ruf, ya, dia juga ahlu qiraat, ahlu rosem juga. 2 orang ini yang dijuluki dalam ilmu rosem disebut syekhon, 2 orang syekh. Kalau hadis kan syekhonnya kan Bukhari Muslim, ya. Kalau rosem dikatakan syekhon, ya Abu Amr dan Ad-Dani dan Abu Dawud. Nah, jadi kalau misalkan rosemnya bagaimana nih, gini. Syekhon bilang gimana? Pendapatnya syekhon ini, 2 orang syekh ini kayak gini, berarti itu yang dikuatin. Udah gitu, ya. Nah, di bawahnya itu masih ada lagi seperti Imam Asy-Syatibi juga bikin. Imam Asy-Syatibi ada juga kitabnya itu baru aja daurah kemarin Akilat Atrob Al-Qasaid, ya. Yaitu ada daurahnya barusan kemarin. Alhamdulillah kita ikut juga dari Asy-Syatibi. Nah, bersana juga alhamdulillah kita sampai juga sanadnya kepada Imam Asy-Syatibi dalam kaidah ilmu rosem ini. Nah, ya. Kemudian ada juga yang keren lah, bawahnya itu ada Al-Khoras, ya, itu ada kitab Maurid Al-Zam'an, itu juga yang akhirnya disyarah, dijabarkan oleh ulama-ulama setelahnya, seperti kitab ya Allah, Dalilul Hayran, ya, oleh Syekh Ibnu Ashir itu. Nah, itu yang menjadi kitab-kitab rujukan ilmu rosem. Dan banyak sekali, ya, banyak sekali yang kalau dari ulama dahulu banyak, ya, tapi kalau yang sekarang wallahu alam, ya, sedikit sekali kayaknya. Dan dari beberapa guru kami yang memang jago dalam rosem, ya, kalau anak pribadi baru 1 orang guru yang itu memang, ya, 1-2 orang guru lah yang di situ memang beliau sangat kuat dari kaidah ilmu rasemnya ini. Ya. Wallahu a'lam. Taib, ya, sudah lebih sedikit. Kita buka tanya jawab 1, ya, beberapa aja lah, nggak apa-apa. Fadhal. Siapa tahu ada yang terlintas, tapi kita jawab sebentar aja. Fadhal. Syekh. Insyaallah, Syekh. Ya. Itu pada lafadz kun fayakun, kita wakaf di lafadz kun, itu bernapas atau sakta atau bagaimana, Syekh? Ya, wakaf, Ustaz. Kalau wakaf ya berarti nafas, ya. Nafas. Nah. Baik. Jazakallahu khairan, Syekh. Wakaf. Ya. Nah. Fadhal, yang lain. Apa Ustaz mau bertanya, Ustaz? Untuk di dalam Al-Quran itu, Ustaz, seperti tanda-tanda, misalnya seperti wasal aula, seperti itu, Ustaz, ya. Terus wakaf jaiz seperti itu apakah wajib kita amalkan atau bagaimana, ya, Ustaz? Ya, nggak wajib. Ya, makanya tadi kan kita udah sampaikan, menentukan kaidah wakaf tidak itu dari beberapa sisi. Dari pemahaman kita terhadap makna, ya. Pemahaman terhadap makna itu bisa pemahaman kita, bisa pemahaman orang lain. Bisa pemahaman guru kita, bisa pemahaman ulama. Jadi bisa. Jadi banyak sekali, ya, kalau antum mau cocokin tanda-tanda wakaf itu dengan qori satu dengan qori yang lain, nggak kepake, gitu, ya. Karena pemahamannya
Maksudnya memahami, ini boleh koma, di sini boleh titik, seperti itu. Jadi nggak wajib diamalkan. Ya. Yang wajib diamalkan itu ketika antum sudah paham bahwasanya kaidah wakaf di sini merubahkan atau merancukan makna, maka wajib bagi kita untuk menghindarkan hal tersebut. Nah itu, ya. Syukran, Ustaz. Syekh, Jadi satu lagi, jatuhnya Syekh. nanti misalkan wakafnya antum kopi, ya sudah, gitu. Wakafnya kopi berarti harus diperbaiki kan. Gitu. Jangan sampai wakaf yang akbah ini yang sampai menjatuhkan makna atau ya tadi ya yang dikhawatirkan merusak akidah. Itu aja. Ya. Betul, Ustaz. Syekh, ketika kita membaca surat di dalam sholat, itu apakah harus melihat daripada tanda satu ain atau berakhirnya tema? Kalau seandainya kita tidak tahu temanya di mana atau tanda ainnya di mana, apakah boleh kita membaginya misalnya di dalam satu halaman kita bagi menjadi dua. Jadi di rakaat pertama setengah halaman, rakaat kedua sisanya. Karena ada yang mengatakan bahwa baca demikian tidak beradab seperti itu. Nah, yang pertama, hal seperti ini tidak sampai menjatuhkan keharaman, ya, tidak sampai seorang itu berdosa, haram dan seterusnya, enggak. Itu udah kita sepakati dulu. Ini hanya bentuk keadab, ya, adab aja adab, ya. Seorang adabnya baik, berarti dia perhatian terhadap Tuhannya baik, begitu. Nah, walaupun kalau kurang perhatian, berarti dia berkurang adabnya. Nah, makanya pertanyaan yang semisal dengan ini, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, ya, kapan kita berhenti, kapan kita memotong bacaan, maka usahakan, apalagi kalau jadi imam, tentunya kita persiapan dulu lah ya. Mana yang biasakan kita persiapan, kita mau baca apa gitu, misalkan surat panjang, ya kita pahami dulu. Ini kalau misalkan kita terlalu banyak jamaahnya kasihan, kita berhenti di sini kayaknya cukup ya. Nah, seperti itu. Nah, disitulah kita berijtihad di situ. Kita mencurahkan kemampuan kita berijtihad. Boleh nih kita cut di sini. Kita sambung di rakaat 2. Lakukan proses itu. Jangan apa ya? Nah ini karena adab ya. Jangan seenaknya kita aja. Lagi sholat jadi imam, udah berhenti di sini capek gitu, langsung ruku gitu. Nah itu. Jadi kalau bisa seorang imam itu makanya bebannya banyak ya. Dia harusnya lebih paham dari makmumnya apa yang dia baca, sehingga dia motong-motongnya nggak apa dipotong-potong di mana, tapi tempat motongnya pun juga nggak acak-adut lah, nggak berantakan gitu. Dan ini bisa dipelajari begitu. Beda kasus kalau dia lupa. Kalau lupa ya gimana lagi? Kalau lupa gimana lagi? Mau lanjutin lupa ya udah ruku aja gitu, atau ganti surat yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah ya, insyaallah cukup. Alhamdulillah ini ada acara setelah ini. Kalau ada pertanyaan nanti di grup ya, silakan. Boleh japri, boleh ditanyakan di grup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.